Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama saya di channel Jendela HR. Video saya kali ini akan memberikan tips atau cara mengirim email dalam jumlah banyak ke alamat yang berbeda-beda dan attachment yang berbeda-beda pula dengan menggunakan makro Excel. Seringkali kita menemukan kendala ketika kita harus mengirim email ke lebih dari satu alamat email dan lampiran yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadi masalah besar jika file yang kita lampirkan bersifat konfidensial atau rahasia dan penerimanya bukan orang yang seharusnya. Tentu ini akan merugikan orang lain dan juga merugikan Anda sendiri, terutama terhadap karir Anda. Nah, ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam memblast atau mengirimkan email dalam jumlah banyak dengan alamat dan lampiran yang berbeda-beda. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya guys. Oke, mari kita lihat videonya. Oke guys, kita akan mencoba dengan cara pertama. Cara pertama ini kita akan menggunakan fasilitas yang ada dalam Mail Merge Microsoft Word. Ya, dengan cara ini simpel sekali ya. Kita hanya cukup menggunakan Microsoft Word yang sudah ada di dalam laptop kita atau komputer kita masing-masing ya, tanpa perlu menginstal atau mungkin mendownload terlebih dahulu ya. Baik, untuk dapat membuat mail merge ya, mungkin teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara membuat mail merge ya. Nah, di sini di mail merge ini fasilitas yang ada salah satunya adalah untuk mengirim email sekaligus dalam jumlah banyak ya. Baik, kita akan coba ya. Pertama, kita harus menyediakan datanya dulu ya. Datanya dulu kita lihat, kita kebetulan saya sudah membuat datanya. Kita buka. Baik, oke. Nah, ini saya contohkan sedikit saja ya datanya. Ini bisa kalian tambahkan sesuka kalian ya, menurut kebutuhan ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Yang pertama kita harus menyediakan adalah datanya. Di kolom pertama atau di row pertama kita harus membuat label ya. Label ini adalah nanti akan kita hubungkan dengan data yang ada di dalam mail merge nanti ya. Kita contohkan misalnya ada nama, pekerjaan, email, dan pastikan harus ada email ya, karena nanti ini adalah email yang akan menjadi alamat daripada email yang akan kita tujukan melalui mail merge ya. Jadi teman-teman silahkan buat ya sesuai kebutuhan apa saja, yang penting ada alamat emailnya ya. Oke, nah kita akan membuat di mail merge nya. Untuk membuat mail merge kita harus tutup dulu datanya ya. Kita tutup datanya, kita buka Word-nya. Oke, Word, oke. Kita buka Word. Baik, nah kita pilih yang blank dokumen saja. Nah, di sini kita akan menuliskan body email ya. Jadi body email atau isi dalam email ini kita tuliskan di sini ya, di lembar ini. Jangan lupa karena ini adalah mail merge, kita harus buat formatnya tersebut adalah dalam bentuk letters. Kita ketik letters, nah kemudian kita tulis
body emailnya. Misalnya kita akan tulis seperti adalah kepada yang terhormat nama oke, kemudian pekerjaan. Kita harus ingat field apa saja yang ada dalam data tersebut ya. Nah, ini akan disambungkan dengan data yang di Excel tadi. Baik, pekerjaan. Oke. Bahwa permohonan Anda telah disetujui oleh ilmu HRD misalnya. Oke. Hormat kami ilmu HRD. Nah, ya, oke, jangan lupa data tersebut kita harus isikan dengan cara seperti ini ya. Untuk lebih detailnya silahkan nanti lihat lagi video saya tentang bagaimana cara membuat mail merge. Oke, kita gunakan use an existing list karena kita sudah buat datanya. Tadi kita membuat data di download, oke, kemudian bulk ya. Sorry, plus di bus email gini, kemudian email merge. Nah, ini adalah data yang kita buat tadi. Kita open, kita pilih karena kita hanya ada satu sheet dan data tersebut ada di sheet 1. Kita oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita hanya tinggal mencantumkan data yang ada dimasukkan ke dalam body email ini. Caranya nama, nama, kemudian di pekerjaan kita isi di pekerjaan. Nah, terus emailnya bagaimana? Emailnya adalah nanti untuk ketika kita akan memblast email ini. Oke, untuk melihat hasilnya kita lihat dulu apakah benar. Nah, karena kita punya 3 record, kita cek record kedua, record ketiga ini sudah benar ya. Oke, 3 dan 4 tidak ada karena kita datanya cuma 3. Nah, kemudian bagaimana cara mengirim emailnya? Kita pilih ini ya, finish and merge. Setelah itu kita pilih send email message. Nah, di sini adalah tempat kita menyambungkan alamat email yang ada dalam data tersebut ke dalam merge to email ini ya. Oke, email ya, pilih. Kemudian jangan lupa berikan judulnya ya. Judulnya misalnya surat persetujuan. Baik, jenisnya bisa HTML, bisa plain text ya, atau kalau yang kita akan mengirim file ini menjadi attachment, maka kita pilih attachment, tapi kita pilih adalah HTML saja. Nah, kemudian send record ini jika kita akan mengirim semuanya, maka kita pilih all. Tapi kita jika hanya ingin mengirim record tertentu, kita pilih form dari halaman dari penerima pertama sampai ketiga, atau hanya kedua saja ya. Berarti ini hanya kirim ke 2 email ya, atau hanya mengirim apa yang tampil di sini ya. Ini misalnya ke Usman saja, berarti kita current record ya. Oke, kita pilih misalnya all. Nah, jika seperti ini kita tinggal klik OK ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke ya, ini bekerja, sip. Lalu kita ke email ya.
email. Nah, di sini sudah ada di Outlook ini sudah bekerja ya, tinggal 2, artinya yang satu sudah terkirim, kemudian berikutnya terkirim lagi, dan yang terakhir terkirim. Oke, kita lihat di send item ya, ini sudah terkirim ya. Oke, jadi ini langkah pertama atau cara pertama kita mengirimkan email lebih dari satu ya, dengan alamat yang berbeda-beda. Hanya saja kelemahannya adalah kita tidak bisa ada attachment yang berbeda-beda pula di sini ya, itu kelemahannya ya. Kemudian kelemahan yang kedua juga adalah ini tidak ada fitur CC ya, alamat CC-nya tidak ada, kita tidak bisa memberikan alamat CC-nya, hanya alamat yang dituju saja ya. Oke, ini adalah cara pertama. Kita akan coba cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara kita tentu saja dengan menggunakan software ya. Salah satu software yang sangat bagus itu ya, di mana di sini software tersebut ya memfasilitasi dengan mengirim email dengan berbagai attachment yang berbeda-beda dan dapat pula disisihkan ya. Nah, tapi tentu saja karena ini software, ini tidak gratis ya. Kalau gratis itu kita bisa mendownload ya, secara gratisnya hanya trial selama 1 bulan. Saya sendiri sudah mencoba dan 1 bulan setelah itu ini tidak bisa digunakan lagi ya. Tapi anyway, nanti saya perlu tunjukkan bahwa dengan menggunakan software ini ya, tentu saja akan sangat membantu ya jika kalian ingin membalas email dengan jumlah yang begitu banyak, alamat email yang berbeda-beda, dan attachment yang berbeda-beda pula ya. Ya, ini ya, jadi fitur-fiturnya seperti ini ya, mail merge with attachment, kemudian ya seperti ini. Tapi di bagian bawah kita bisa tentunya ada barang, ada harga ya. Nah, di sini ya, nah ini paling murah adalah $24. Mungkin jika dirupiahkan sekitar bisa sekitar berapa nih ya, 300.000 ya, 300 atau ya sekitar 400.000 lah paling tidak ya. Itu dengan fitur yang terbatas ya, artinya tidak ada PDF, tidak ada, kemudian ya mungkin ini fitur-fitur yang memang tidak perlu, sangat perlu ya. Ya, kalau yang lengkap harganya $99, ini lebih mahal lagi ya. Oke, ya ini dengan cara kedua ini tentunya dengan cara menginstall software ini bisa kalian manfaatkan juga tentunya, tapi kalian harus merogoh kocek ya dengan adanya biaya gitu. Tapi pastinya tidak kecewa kalau misalnya ada teman-teman memang sehari-harinya bekerja harus harus membalas email ya, ke email yang berbeda-beda. Mungkin salah satunya adalah tugas HR adalah mengirimkan slip gaji ya kepada pekerjanya. Coba bayangkan kalau sampai itu kita mengirim ke alamat yang salah, itu akan menjadi masalah yang besar. Nah ya, dengan fitur-fitur ini yang ada di software ini bisa kalian dapatkan keuntungan. Kita mengirim email dengan attachment dan alamat yang berbeda-beda, dipastikan tidak terjadi kekeliruan ya, asal dipastikan data yang kita siapkan juga benar ya. Ini yang cara kedua. Kenapa saya tidak bisa menunjukkan caranya, karena tentunya harus saya install dulu dan saya sudah selesai habis masa trialnya, jadi ya tidak bisa tunjukkan. Yang jelas jika kalian berminat dengan software ini, silahkan bisa kunjungi di mapilab.com ya.
silakan untuk mau trial nanti akan ada petunjuknya di sana. Nah, ini adalah cara yang kedua, tentunya dengan menggunakan biaya. Cara yang ketiga, di mana cara tersebut pertama adalah gratis ya, tanpa biaya, dengan fitur yang hampir sama dengan software tadi ya. Hampir sama, saya sebutkan hampir sama karena memang ada fitur CC ya, ada fitur di mana kita bisa menyelipkan sisi alamat tersebut ya, alamat yang kita inginkan, kemudian mengirimkan lebih dari satu email, bahkan ribuan email dan attachment yang berbeda-beda ya. Nah, kita dapat mendapatkan file ini, makro ini itu di websitenya Legaltree ya. Saya dapat dari sini ya, saya sampaikan di sini terima kasih ya ke legaltree.ca ya, yang telah memberikan softwarenya ini secara gratis ya. Nanti kalian silahkan downloadnya melalui website ini ya, dan bisa berdonasi ya. Ini karena sifatnya donasi ya, kita bisa sukarela, siap berapa saja bisa dikirimkan melalui website ini ya. Karena apa, software yang diberikan ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi kita yang sehari-harinya bekerja dengan email, kemudian harus mengirim email dalam jumlah banyak ke alamat-alamat yang berbeda dengan attachment yang berbeda-beda dalam satu kali klik ya, dengan satu kali tekan gitu. Nah, ya, ini sudah saya download ya, seperti ini saya sudah download. Oke, bentar. Nah, ini kita buka. Nah, ini sangat membantu kita ya. Jadi selain sangat sederhana dari sisi filenya, juga ini sangat ringan ya, filenya sangat kecil sekali ya, tidak sampai 1 MB juga tidak ada. Oke, setelah kita buka jangan lupa kita enable editing. Oke, biar kita bisa edit. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Ini petunjuknya sangat membantu kita ya. Silahkan instruksinya itu dibaca ya. Dalam video saya akan coba mempraktekkan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Baik, yang pertama ini adalah bagian komponen daripada email ya. Di sana ada attachment ya. Di sini attachment ini berisi path atau alamat address dari file yang akan kita attachkan ya. Jadi satu email ini, alamat email harus harus diisi lengkap alamat dari file tersebut ya. Jadi disebutnya adalah path ya, path address gitu. Oke. Kemudian di sini ada toggle send and save. Ini adalah jika kita memilih save, artinya kita hanya akan membuat draftnya saja ya, tanpa harus dikirim. Tapi ketika kita pilih send, maka ini akan langsung mengirimkan ke semua alamat yang ada tertera di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada ini adalah alamat email yang kita tujukan. Ini bisa ditambah beberapa email ya. Artinya kalau kita akan menambahkan lagi email, kita hanya menambahkan titik koma kemudian alamat email. Ini bisa ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada CC bisa dikirim, dituliskan juga alamat emailnya ya. Bisa lebih dari satu juga.
Kemudian ada juga BCC. Nah, inilah kelebihannya daripada software ini ya. Nah, setelah ini komponen daripada email, kemudian ini bagian berikutnya adalah body email ya. Nah, ketika saya mendownload ini, formatnya ya seperti ini ya. Contoh karena apa yang ada di sini adalah contoh yang dari kita download ya. Untuk melihat apakah seperti apa body emailnya, kita bisa melihat di task message body. Nah ya, seperti ini. Ini adalah body email yang akan muncul ketika email tersebut akan dikirimkan. Nah, oke ya, jadi ini adalah untuk mengecek seperti apa tampilan body emailnya. Oke. Nah, di dalam body email ini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah email greeting name ya. Kemudian sebelum kesini kita harus hati-hati ya. Ini harus kita baca nih beberapa poin yang tidak boleh dirubah atau dihapus ya. Pokoknya teman-teman sebelum menggunakan ini harus baca dulu ya, bisa dipelajari ya. Di sini saya hanya seperti ini ya. Oke, yang pertama adalah email greeting name ya. Jadi di sini akan misalnya kita tulis dear ya, artinya nanti akan muncul seperti ini ya, dear. Atau di sini oke, greeting name itu adalah apa yang terus di sini, maaf ya. Jadi misalnya di sini ya, dear Budi. Oke, kita akan lihat dear Budi. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kalian akan capek jika harus menulis dear semua ya. Kita tentunya punya basic atau basic pengetahuan tentang Excel ya. Jadi kalau tidak ingin menulis der, jen, der, budi dan terusnya sampai ribuan, maka kita nama-nama tersebut kita copy paste di sini dulu. Di sini Budi. Ya. Terus ini jen, sebentar, saya contohnya itu Doni ya. Doni. Ini Doni ya. Doni. Oke. Kemudian supaya tidak berulang-ulang menulis der, kita cukup sama dengan tanda petik 2 di atas, der, spasi, tanda petik lagi di atas 2, and kemudian kita klik ini Budi ya. Jadi kita copy ke bawah. Nah, Doni ya, karena dia Doni ya. Jadi tergantung nanti ini boleh kita isi apa saja di sini ya, bisa isi namanya ya. Ini akan nyambung. Silakan ini bisa kalian buat menjadi database ya. Artinya kalau Budi, berarti emailnya di sini budi@gmail.com misalnya. Terus kalau ini Doni di sini berarti doni@gmail.com. Oke. Nah, judulnya apa? Judulnya karena kita akan mengirim slip gaji misalnya, kita kirim slip gaji Maret 2021 ya. Kalau akan sama judulnya ya udah, kita cukup menggunakan ini, di copy ke bawah ya. Ini jangan tarik ya, karena ini akan berjumlah terus. Jadi paste ya Pak ya. Set. Nah, oke.
kita, karena ini emailnya 2 kita cukup 2 saja ya. Atau ingin kita setiap subjeknya akan berubah-ubah sesuai namanya. Oke, berarti kita sama seperti tadi, caranya adalah sama dengan tanda petik ya, spasi tanda petik di atas, kemudian n ini supaya ada tanda penghubung n, kemudian ini lagi kita ketik Budi klik Budi. Nah, jadi slip gaji Maret Budi, ketika kita ke bawahin copy ya, nah seperti itu. Jadi nanti akan terkirim subjeknya ada berbeda-beda sesuai dengan nama orang yang akan dikirimkan ya. Kemudian kita akan mengattachkan slipnya Budi ya. Nah, ini harus diisi dengan alamat atau path daripada file yang akan kita attachkan. Bagaimana caranya ya, yaitu kita ke filenya Budi, kita klik kanan sambil kita tekan shift ya. Terus kemudian kita pilih copy as path. Nah, copy as path ya, kita taruh lagi ke sini ya, seperti di sini, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Jadi udah. Nah, jangan lupa kita hilangkan tanda petiknya. Nah, gitu. Itu juga nanti sama yang Doni juga sama ya. Kita lihat sama seperti tadi, klik kanan, shift, klik kanan, copy as path. Oke. Kemudian nah kenapa ini nggak ada tanda petiknya, karena kita langsung copy pas value ya tadi ya. Baik, nah ini sudah lengkap ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah lengkap attachmentnya, kemudian alamat emailnya, kemudian judul emailnya ya, kemudian kepada siapanya ya. Nah, ini body emailnya akan kita ganti misalnya ya, akan kita ganti bahwa pertama di sini kata-kata atau kata-kata pembuka. Tadi kita lihat dulu, Dear Budi. Jadi berikut ini kami kirimkan slip gaji bulan misalnya misalnya di sini opponent name ini kita bisa ganti dengan nama kita sendiri ya, dengan file yang akan kita buat sendiri, misalnya bulan. Artinya di sini juga, di sini adalah bulan, samakan ya, bulan. Nah, untuk kurung bukanya dan tutupnya jangan sampai dihapus ya. Nah, ini bulan. Nah, ini bulan, kemudian slip gaji bulan ya. Slip gaji dapat diambil di, D-nya match date-nya kita ganti menjadi tempat misalnya, atau lokasi ya, lokasi. Kita buat juga ini menjadi lokasi. Nah, kemudian setelah itu lokasi,
ini karena bulannya sama ya, tadi judulnya juga sama. Atau misalnya kalau kita ternyata itu pun bulannya berbeda, katakanlah satu Maret, satunya April, si Doni April misalnya, itu bisa juga, bisa berubah-berubah ya. Nah ini biar di sini juga berubah, kita juga ingin slip gaji thread and bulan ya, bulan Maret karena oh iya jangan lupa ini harus ada spasinya, maka ini N spasi lagi N, kemudian N spasi lagi petik, tanda petik, spasi, tanda petik lagi. Oke, supaya ada penghubungnya. Nah seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, slip gaji Maret Doni. Nah seperti ini. Kalau ini terlalu jauh kita yang seperti ini. Maret ya. Oke, ini. Nah, sama Budi juga sama. Nah, sorry, ini bulan. Kenapa nih? 30. Oke, salah. Jadi ini bukan N32. Ini N32. Nah, gitu ya. Harus tepat ini ya, rumusnya harus cermat ini ya. Jadi pastikan data yang di sini adalah benar ya, sehingga ketika kita kirim itu pasti benar, email yang akan kita kirim pasti benar ya, meskipun berbeda-beda nantinya. Nanti kita hanya cukup memastikan di sini datanya benar ya. Oke. Ini lokasi misalnya hall A, ini hall B ya, seperti ini ya. Berikutnya kami kirim slip gaji bulan apa, kemudian slip gaji dapat diambil di lokasi dengan menemui misalnya dengan menemui supervisor. Nah supervisor ini kemudian nama supervisor misalnya. Supervisor di sini match time-nya menjadi nama supervisor. Nama SPV. Oke. Nah, ini juga sama, boleh di copy saja. Match time menjadi supervisor. Nah, oke. Anto misalnya satu. Supervisornya Anto. Anto sama Edi misalnya ya. Nah, pada on court ini kan contoh yang tadi kita hapus, kita pilih pada pukul. Nah ini court number kita ganti menjadi jam ya. Oke, set jam ya, jam. Oke, katakan ini contohnya adalah jam 13.00. Yang ini 14.00. Oke ya, jadi dari sini beda semua ya, tapi dijamin tidak akan terjadi kekeliruan. Kalau di data ini tidak keliru, maka pasti tidak akan terjadi kekeliruan. Tidak akan mungkin slip gajinya Budi akan dikirimkan ke Doni dan slip gajinya Doni akan dikirimkan ke Budi. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, terus untuk toggle toggle-nya ini untuk apa? Ketika kita pilih save, maka ini hanya akan dikirimkan dan menjadi draft saja. Tapi kalau kita pilih send, maka akan langsung dikirimkan ke alamat tersebut ya. Oke. Kita akan coba dulu seperti apa body emailnya, kita lihat. Nah,
Dari Budi, berikut ini kami kirimkan slip gaji bulan Maret. Oh, ini kok tidak ada spasinya. Oke, berarti kita perlu tambahan spasi di sini ya, spasi. Nah, bulan Maret ini juga di coba kita lihat slip gaji bulan Maret. Oke, yang Maretnya juga sama, ini harus di spasi dulu supaya tidak nempel set ya. Kita lihat begini, kami terima slip gaji bulan Maret. Oh, koma berarti ya, bulan Maret, berarti ini slip gaji bulan Maret, koma mungkin ya sini. Oke, tapi terlalu bisa di sini sih, bulan Maret koma misalnya. Coba kita lihat. Oke, bisa, ini bisa ini berarti di sini harus ada titik aja di sini untuk memberikan titik ya. Kita harus mengakal-akalin ya, tidak apa-apa, jadi tidak, agak sedikit repot, tapi ini sangat, hasilnya sangat memuaskan ya. Di samping karena gratis ya, kita hanya bisa mengolah ini ya semau kita ya, apa yang kita perlukan. Nah, oke, berikut ini kami kirimkan slip gaji bulan Maret. Nah, slip gaji dapat diambil di hall A dengan menemui supervisor. Nah ya, ini juga sama, supaya ada spasinya supervisor, kita kasih spasi ya pada pukul, spasi juga spasi, kita lihat ya. Nah, ini silahkan, regards adalah nama Anda, nama saya. Oke, nama saya lah ya, Yusuf kata. Oke, kita lihat lagi. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan coba kirim ya, kita kirimkan. Ingin tahu, ingin memastikan lagi apakah slip ini sudah benar, kita klik ya Budi, kita lihat attachmentnya apakah benar ini slipnya Budi, tes, kita yes aja ya, set. Nah, ini contohnya seperti ini ya, contoh slip gaji Budi berarti benar. Oke, apakah slip gaji benar, kita tes, yes, slip gaji Doni. Oke ya, jadi ini sudah benar, kita sudah pastikan benar semua. Setelah itu kita tinggal pencet tombol send atau save ya. Karena ini send, maka kita akan kirim ya. Kita coba set. Oke, finish processing to item, artinya dua email tersebut sudah diproses. Kita akan lihat apakah sudah ada di sini di outbox ya, sudah ada ya, sudah bekerja ya. Ini sudah mengirimkan set. Oke, nah sudah terkirim semua. Kita lihat desain item. Nah, Doni ya seperti ini ya, dan Budi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini softwarenya sangat-sangat membantu ya untuk kita yang terbiasa sehari-harinya mungkin, atau mungkin dalam setiap bulannya harus mengirim 16 email yang begitu banyak ke semua pekerja atau semua orang yang berbeda-beda alamat emailnya, kemudian attachmentnya berbeda-beda pula, dan itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya. Kalau terjadi dan file yang dikirimkan tersebut adalah rahasia dan bukan dialamatkan kepada orang yang seharusnya, itu akan menjadi masalah buat Anda ya. Baik, saya kira video saya kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.